Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajebata. Arus. Kami dari mahasiswa Universitas Kristen Kelapa Raya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, semester 7. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi dari mata kuliah Kebijakan dan Manajemen Keuangan yang diampu oleh dosen pengampu 1, Dr. Tresia Kristiana SE MSI, dan dosen pengampu 2, Rekorlin Telaum Banua SIP MA. Kami akan menyampaikan materi dari keuangan publik, pendanaan pusat dan daerah, dan di sini kami mengambil judul presentasi dari bab 7 dana dekonsentrasi dan bab 8 dana tugas pembantuan. Sebelum memulai presentasi kami, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Rulansi dengan NIM 181587. Saya Ibrahim Kristiani dengan NIM 181530. Saya Kristika dengan NIM 181559. Saya Raimus dengan NIM 181582. Saya dengan Galbi dengan NIM 181600. Saya dengan Ibrahim Atta NIM 181644. Saya Sutrisno dengan NIM 181695. Baik, sekian perkenalan dari kami kelompok 3. Berikutnya. Baik, sekarang saya akan memulai presentasi bab 7 dana dekonsentrasi. Seperti yang telah kita ketahui, secara umum dana dekonsentrasi ini merupakan bagian anggaran Kementerian Negara atau lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Kemudian pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang pemerintah melalui Kementerian Negara atau lembaga kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. Kemudian pelaksanaan pelimpahan wewenang didanai oleh pemerintah. Dan kegiatan dekonsentrasi di daerah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh gubernur. Berikutnya, penyaluran dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi ini disalurkan melalui rekening kas umum negara. Pada setiap awal tahun anggaran gubernur menetapkan satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi. Kemudian dalam hal ini terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan dekonsentrasi. Sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN. Dalam hal ini terdapat saldo kas atas pelaksanaan dekonsentrasi. Saldo tersebut harus disetor ke rekening kas umum negara. Demikian definisi dari dana dekonsentrasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami. Pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekonsentrasi. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah, dan penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi. Pemisahan penatausahaan keuangan antara dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana desentralisasi dimaksudkan agar terwujud penatausahaan yang tertib dan taat asas dalam pengelolaan keuangan. Satuan kerja perangkat daerah menyelenggarakan penatausahaan uang atau barang dalam rangka dekonsentrasi secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Satuan kerja perangkat daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada gubernur. Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada Menteri Negara atau pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang. Laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi antara lain meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan substansi kewenangan, biaya penyelenggaraan, keluaran, dan hasil pelaksanaan kewenangan yang disampaikan. Menteri Negara atau pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dekonsentrasi secara nasional kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Ya, status barang dalam pelaksanaan dekonsentrasi. Semua barang
yang diperoleh dari dana dekonsentrasi menjadi barang milik negara. Barang milik negara dapat dihibahkan kepada daerah. Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditata usahakan oleh daerah. Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditata usahakan oleh Kementerian Negara atau lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang kepada ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik negara yang diperoleh atas pelaksanaan dana dekonsentrasi diatur dengan peraturan pemerintah. Berikutnya dibaca oleh teman kami. Ya, pengawasan dan pemeriksaan pengawasan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berikut dibaca oleh teman kami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi kami yang bab ke-8 dengan judul Dana Tugas Pembantuan. Dana tugas pembantuan merupakan bagian dari anggaran Kementerian Negara atau yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara atau lembaga kepada daerah tersebut. Penugasan oleh pemerintah melalui Kementerian Negara atau lembaga setempat merupakan penugasan dalam lingkup kewenangan pemerintahan daerah. Pelaksanaan tugas pembantuan didanai oleh pemerintah. Pendanaan oleh pemerintah disesuaikan dengan penugasan yang diberikan. Ketentuan ini dimaksud bahwa besaran dana yang dialokasikan harus menjamin terlaksananya suatu penugasan yang diberikan. Pendanaan tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Kegiatan tugas pembantuan di daerah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh gubernur, bupati untuk kabupaten, dan atau wali kota. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya akan lanjutkan. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantu dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi. Pemisahan penatausahaan keuangan antara dana tugas pembantu dengan dana dekonsentrasi dan dana desentralisasi dimaksudkan agar terwujudnya penatausahaan yang tertib dan taat asas dalam pengelolaan keuangan. Dalam kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan tugas pembantu kepada Menteri Negara atau pimpinan lembaga yang menugaskan. Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantu menjadi milik negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantu menjadi milik negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibah barang milik negara yang diperoleh atas pelaksanaan dana tugas pembantu diatur dengan peraturan pemerintah. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Pengawasan dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga dana tugas pembantuan 162 pemeriksaan dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Artinya keuangan negara itu tercantum dalam perundang-undangan yang dimana setiap pertanggungjawaban itu harus
dilaksanakan oleh keuangan negara tersebut. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen untuk menanggapi atau memberikan masukan dalam presentasi kami ini. Terima kasih. Shalom.